siang Bapak Ibu Guru semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bener Wetan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bener Wetan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu untuk memenuhi tugas saya yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, yaitu saya harus menyelesaikan modul 1.4, yaitu budaya positif, dan di modul ini saya harus melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, untuk acara pada siang hari ini nanti ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada sambutan dari kepala sekolah, dan yang terakhir adalah penyampaian materi atau diseminasi dan penutup. Karena acara sudah siang, kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, semoga nanti bisa lancar acara ini, Bapak Ibu mengikuti dengan bahagia ya. Karena di sini saya mohon maaf, seharusnya Bapak Ibu mungkin melakukan pekerjaan yang lain, tapi menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan hari ini. Untuk yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tri Hartati. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, silakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah, beliau Ibu Hasanah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bener Wetan, serta yang kami banggakan Ibu Puni Sangadah SPD yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat sempat sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang dari program guru penggerak. Selanjutnya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk umatnya besok yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, pada hari ini kita keluarga besar SD Negeri Bener Wetan akan mendapatkan ilmu dari guru penggerak. Alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada Ibu Puni Sangadah SPD yang pertama kali di SD Negeri Bener Wetan mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga ini memotivasi Bapak Ibu Guru yang lain besok menyusul, tinggal menunggu jadwal. Ini Bu Nur Ningsih, seingat saya Bu Nur Hamidah, Bu Nur Wahyu Ningsih, dan ini yang masih muda-muda besok kalau sudah bisa mendaftar, Pak Arifin, Among, Pak Badar, semoga menyusul Bu Sangadah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga atas ilmu-ilmunya dari pendidikan guru penggerak ditularkan kepada teman-teman di SD Negeri Bener Wetan, sehingga meskipun belum mengikuti pendidikan guru penggerak minimal sudah tahu guru penggerak memang ilmunya luar biasa. Dari bulan Juli sampai hari ini Agustus sudah banyak ilmu yang diterima Bu Puni, diberikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat untuk SD Negeri Bener Wetan demi kemajuan pendidikan di SD Negeri Bener Wetan. Selanjutnya ini tadi kegiatannya diseminasi budaya positif. Nah, ini budaya positif mungkin Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan, cuma belum didiseminasikan dengan teman-teman. Paling dilaksanakan tiap kelas ini sudah melaksanakan semuanya insya Allah. Budaya positif ada ini untuk utamanya membentuk karakter serta didik di budaya positif. Nah, budaya positif ini kita biasakan supaya dengan adanya budaya positif karakter anak-anak kita ini akan terbentuk dengan baik. Mungkin Bu Puni nanti kita ikuti apa yang didiseminasikan sama Bu Puni Sangadah. Selanjutnya karena nanti mungkin kegiatannya banyak, saya hanya menyampaikan mendukung untuk kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak. Insya Allah dengan adanya guru penggerak di SD Negeri Bener Wetan akan terjalin kolaborasi yang bagus dan ilmu-ilmunya akan diberikan kepada anak-anak
peserta didik SD Negeri Bener Wetan. Itu saja dari saya. Mari kita ikuti kegiatan pada hari ini dengan baik. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hasanah yang sudah memberikan sambutan, dan saya ucapkan terima kasih juga atas semua dukungan dari Ibu Hasanah selaku kepala sekolah dan juga dukungan dari teman-teman guru SD Negeri Bener Wetan. Semoga dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu guru semua dan Ibu kepala sekolah tentunya, saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak sampai selesai dan lulus. Amin. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, kita mulai untuk pemaparan materi. Tadi susunan acaranya sudah. Nah, sekarang saya punya pertanyaan pemantik mengenai disiplin positif. Yang pertama, nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju, ge? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju napa mboten? Boleh jawab setuju atau tidak setuju, silakan. Boleh angkat tangan. Ya. Tidak setuju. Tidak setuju, oke Pak Tumiran tidak setuju. Ada yang setuju tadi Bu Muri? Setuju apa tidak? Setuju. Kenapa? Ya, saya ingin tahu jawaban dari Ibu Muri dan Pak Tumiran untuk perwakilan yang setuju dan tidak setuju. Coba tuh, kenapa? Tidak setuju karena dengan hukuman anak sebenarnya melakukan sesuatu kegiatan itu karena takut akan hukumannya. Jadi disiplin bukan dari dalam diri anak tapi karena merasa takut. Ya, betul. Seperti itu ya Pak Tum, berarti tidak setuju deh. Nah coba Ibu Muri, perwakilan dari yang setuju. Menurut saya setuju untuk memberikan hukuman kepada anak, Ya. karena alasannya untuk mendisiplinkan anak biar mau cara gimana menurut aturan gitu. Oh ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Tumiran dan Ibu Muri. Tadi ada yang lain, Pak Among, Pak Eko, Pak Arifin mungkin setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ya, Pak Among silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ya. Kalau saya ikut yang setuju. Itu yang setuju. Dengan catatan pemberian hukuman itu hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik. Ya, Oke. jadi bukan hukuman fisik ataupun apa yang akhirnya mencederai anak, namun hukuman yang mendidik yang akhirnya akan merubah sikap siswa yang tadinya melanggar aturan atau kesepakatan, akhirnya menjadi sadar akan kesalahannya dan untuk ke depan bisa lebih disiplin lagi. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Among. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sepertinya untuk pertanyaan nomor 1 cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Tadi yang pertama, nanti kita bahas bersama-sama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju? Seperti itu. Berdasarkan yang sudah saya dapatkan di pembelajaran modul 1 4, di sini pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Di dalam modul itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tumiran, anak itu melakukan sesuatu karena motivasi eksternal, karena motivasi dari luar, karena rasa takut, karena mungkin terpaksa, terus agar tidak mendapat hukuman dan sebagainya. Jadi anak itu tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan diri mereka sendiri, tapi karena orang lain seperti itu. Dan sepertinya untuk perilaku itu tidak akan bertahan lama.
Jadi misalnya anak karena ada aturan, kemudian anak itu melanggar, seperti itu, dihukum oleh gurunya. Oke, pertama mungkin bisa seperti itu, tapi ketika mungkin ganti guru dan sebagainya, itu dia akan melakukan seperti itu lagi, karena mungkin bisa jadi tidak takut dengan gurunya dan sebagainya, seperti itu. Jadi di sini hukuman itu tidak dapat, di modul yang saya baca tidak mendisiplinkan murid seperti itu, karena tadi tidak dari diri sendiri atau dari dalam diri internal siswa tersebut, seperti itu. Ya, nanti kita ikuti bersama-sama, nanti sampai akhir insya Allah paham kenapa hukuman tidak mendisiplinkan murid, seperti itu. Untuk yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid, setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, oke, yang lain? Tidak setuju. Tidak setuju, ya coba Ibu. Untuk pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi itu saya lebih ke tidak setuju. Karena jadi anak itu belajar ya bukan karena kemauan dia sendiri, tapi kemauan untuk mendapatkan hadiah. Jadi nanti hasilnya ya bukan, maksudnya nanti hasil di dia sendiri itu pun berbeda gitu loh nanti. Ya, kalau tidak hadiahnya jadi dia tidak mau belajar, bisa jadi seperti itu. Jadi apakah setiap hari kita harus menyiapkan hadiah? Kan juga tidak mungkin. Ya, mungkin itu saja. Tadi untuk Bapak Ibu semua yang sudah memberikan pendapat. Oke. Bapak Eko mungkin setuju, tidak setuju? Nomor 2. Menurut saya itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena nanti akan menjadi iri-iri bagi anak yang lain, walaupun itu berdasarkan prestasi. Kan memang bodoh ya kalau dia nanti akan menjadi seperti itu, nanti kasihnya. Mending dihargai atau diapresiasi dengan hal lain seperti kamu hebat, jadi yang lain atau yang lain harus bisa ya, gitu. Daripada hati. Ya, terima kasih kepada tadi Bu Nur dan Pak Eko yang sudah memberikan pendapat. Nah, itu untuk yang nomor 2 juga, saya juga baru tahu kemarin ketika saya belajar modul 1 P4, yaitu di pernyataan modul itu pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak setuju? Saya jawab setuju dong. Dan ternyata itu jawabannya repot gitu kan. Ternyata jawabannya berdasarkan modul itu tidak setuju. Karena kenapa tidak setuju? Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur bahwa dengan adanya hadiah untuk siswa yang berprestasi itu nanti kayak anak itu tidak tulus berprestasi karena hadiah. Ya mungkin tidak semuanya seperti itu, tapi berpotensi untuk memunculkan hal itu. Dan juga seperti dikatakan oleh Pak Eko, pemberian hadiah itu nanti kayak menghukum orang yang tidak dapat hadiah dalam satu kelas, misalnya seperti itu. Jadi yang tidak mendapat hadiah itu rasanya loh, iya ya, ini orang bodoh tidak dapat hadiah seperti itu. Jadi di situ pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid, ternyata di modulnya itu jawabannya tidak setuju. Lanjut, untuk yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi setiap masalah murid. Setuju atau tidak setuju? Ya, memberikan solusi. Ya, setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Tidak. Setuju atau tidak? Saya juga tidak setuju. Saya tidak, Bu. Ya, kenapa Pak Arifin? Silakan. Karena dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya memecahkan masalah, atau problem solving. Nah, di situ anak juga diberikan kesempatan untuk memberikan isi hatinya atau isi pikirannya untuk memecahkan masalah, seperti amanat dalam sebuah cerita. Bagaimana amanat cerita tentang Timun Mas dimulai. Nah, itu kan ada yang berpikir, oh Timun Mas itu Mbok Rondo itu jahat karena
dia tidak mau mengembalikan haknya, juga tidak apa-apa karena itu pola pikir anak, dan itu juga tidak salah karena dia juga tidak mau mengembalikan Timunas ke Buto Hijau sih, itu juga tidak baik seperti itu. Oh berarti dia lari dari permasalahan seperti itu. Nah itu kita membiarkan anak itu berpikir seperti itu. Jadi setiap malah kalau bisa ya anak-anak kita pelajaran ini nanti kalian materinya ini, oh ya nanti silahkan dipecahkan masalahnya sendiri. Oh kalau nanti belum bisa kita bimbing sebagai fasilitator. Ya teman, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3 ya, guru harus mampu memberikan solusi setiap masalah siswa. Nah, ini nanti setelah mengikuti dari awal sampai akhir, nanti Bapak Ibu guru akan tahu jawabannya, insya Allah ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa, setuju atau tidak setuju? Berperan sebagai teman bagi siswa, setuju atau tidak setuju? Ya, bisa setuju. Ya, setuju ya. Dan cenderung tidak setuju. Pak Tuhan tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Pak? Ya, ada alasannya. Karena ada batasannya. Ya. Iya sih teman, tapi kalau dipikir lagi yang namanya siswa kan, Iya. kalau sama temannya kan mungkin bisa lebih terbuka. Jadi mungkin siswa bisa mengutarakan isi hatinya kalau kita berperan sebagai teman. Tapi ada kalanya juga kita berperan sebagai Guru. Ya. jadi Berarti ada kalanya ya, guru itu bisa berperan sebagai teman bagi siswa untuk seperti ketika ada masalah mungkin ya. tidak selalu berperan. Tapi tidak selalu seperti ya, Ibu ya. Baik. Selanjutnya sini kita akan membahas tentang positive mindset atau pemikiran yang positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang inti budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu semua dari konsep inti budaya positif ini, manakah yang paling menarik untuk kita bahas? Yang belum diketahui seperti itu. Yang masih asing kira-kira yang mana? Disiplin positif. Disiplin positif, oke. Terus apa lagi? Segitiga restitusi, belum tahu ya Bu? Ya, nanti kita akan belajar segitiga restitusi itu nanti asik itu. Ya. Itu tambahan. Apa? Posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol Pergerakan guru. itu seperti apa? Oh, oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk paradigma pembelajaran dengan paradigma baru, di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai nilai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya untuk dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Ya, biasanya kalau guru kelas 1 nyanyi-nyanyi ya, kelas 1, 2, 3. Oke, coba kita ingat-ingat untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kita bernyanyi supaya tidak ngantuk, ya? Ya. 1, 2, 3. Ya boleh. Sambil tepuk tangan saja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila.
Pancasila. Karena yang kita ketahui sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya mewujudkan merdeka belajar gitu. Jadi kita sebagai guru harus mampu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, ya terutama di kelas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya lanjut. Nah sekarang kita bermain cobalah buka. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan, ya kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Boleh ya, boleh memberi hadiah, memberi uang dan sebagainya, sampai coba kira-kira teman Anda itu mau apa tidak membuka. Ya, tadi yang A itu ini bendanya sangat penting untuk hidup Anda. Coba dipraktekkan dengan teman kurang ya. Ya, bertiga lah boleh. Waduh, direbut pakai korek. Ya, coba silakan. Ayo Tum. Ya, Tum. Ya, coba. Apa yang akan Anda berikan? Ya, itu. Ya, Ibu Nur saya rayu, Ibu Nur saya rayu. Ayolah Ibu Nur, coba dibuka ini. Ini apa isinya? Tidak dapat dari berharga milik saya. Loh, ayolah dibuka, saya butuh sekali, butuh tahu itu. Tidak. Loh, ya, saya berhasil akan kita Kak Eko. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Boleh buka lagi Bang. Boleh memaksa. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Dirinya sendiri. Ya, betul, dirinya sendiri. Jadi memegang penuh tadinya, ya, apakah dia akan apa ya namanya menjaga agar tadi barang yang digenggamnya itu tidak terbuka, ya, atau caranya sampai pentingnya tadi kan, jangan sampai ini tuh ojol ya, ya, jangan sampai terlepas. Kalau terbuka, Ya. nah ini udah terbuka tadi. Nah ya itu tadi Itu berarti siapa yang memegang kendali kan berarti ada pada panjenengan mau membuka atau seperti itu. Nah itu dalam kehidupan juga kan seperti itu. Ya, tapi kan tadi ilustrasinya barang itu digenggam sangat penting bagi kehidupannya. Berarti kan otomatis kalau barang itu hilang kan penting untuk kehidupannya kan berarti kan ya ada masalah ketika barang itu sampai terlepas. Nah itu nyari lagi lonek nyawa. Ya. Ya intinya seperti itu ya. Jadi yang memegang kontrol atau kendali untuk menutup atau membuka kepalan tangannya adalah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol itu oleh William Fraser ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik
Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Itu ilusi, maksudnya miskonsepsi. Kan kadang kita itu kok anak tidak sesuai sekali dengan ya apa yang kita angan-angan seperti itu. Jadi kita seolah-olah kontrol siswa itu ada di guru, padahal yang mengontrol diri seseorang itu ya diri mereka sendiri. Seperti itu. Ya apa tidak, Bapak Ibu guru? Misalnya, kita sebagai guru otomatis kita menginginkan peserta didik yang pintar, rajin, dan sebagainya ya. Ketika ada siswa yang mungkin mohon maaf tidak bisa membaca dan sebagainya, apa iya? Maksudnya, misalnya kita sudah mengusahakan memberikan pelajaran tambahan, kemudian sudah memberitahu dan sebagainya, apa kira-kira kita bisa mengontrol anak tersebut untuk jadi pintar? Bisa atau tidak? Tidak ya. Ada faktor dari dalam diri mereka. Apakah mereka ada keinginan untuk berubah atau tidak, ingin menjadi pintar atau tidak? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga sebuah miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu juga miskonsepsi. Ada kan kita ke anak-anak, loh kamu kok ribut, jadi guru dimarahi misalnya oleh bu kepala sekolah gitu, seperti itu Bu. Nah itu anak kan nanti merasa bersalah. Nah itu dinilai dapat penguatan karakter, tapi ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betul apa betul? Ya, kadang kita merasa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya mungkin kalau yang sudah punya anak, ya Ibu Non, seperti itu apa tidak ke anaknya? Kadang tidak ya. Nah, ya berarti tidak mengalami tidak mengalami miskonsepsi, betul. Tapi kan banyak orang yang seperti itu kan, misalnya putranya tidak mau ngaji, kita paksa supaya mau ngaji. Nah, iya. Mau mandi. Tapi itu Ya. dapat paksa. Nah, oke betul. Nah, itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa adalah sebuah miskonsepsi. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Yang pertama di sini ada dua kolom, ya. Kolom pertama adalah yang merupakan stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tadi saya yang teringat yang Timur Emas itu tadi ya, Pak Arimin ya. Jadi si Timur Emas kan ceritanya Buto Ijo ini sudah perjanjian kalau berapa tahun diambil gitu kan. Itu kan mereka pernah dijanji, sedangkan Simboknya juga ingin sebenarnya mempertahankan. Itu jadi di sini perilaku buruk untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, untuk paradigma ini mungkin saya sendiri itu masih banyak yang di sebelah kiri ya. Jadi kita kadang
di sini menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari bersama, karena tadi saya katakan saya sendiri terkadang masih psikolog yang kiri dan berusaha mengubah ke teori kontrol. Sama ya. Oke. Nah, tadi paradigma baru pembelajaran. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini disiplin positif ini bagaimana kita bisa membuat peserta didik untuk melakukan disiplin tapi berdasarkan diri mereka sendiri, bukan berdasarkan reward ataupun ancaman atau hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di kelas Bapak Ibu semua sudah mulai diterapkan ya untuk disiplin positif. Ya, kira-kira di dalam kelas peserta didiknya disiplin positifnya itu sudah dari diri sendiri atau masih dari luar? Maksudnya misalnya masih paksa. Ya, misalnya kayak kelas 6 itu mungkin kadang masih karena gurunya marah-marah jadi baru masuk kelas. Itu berarti belum melaksanakan disiplin positif seperti apa yang diharapkan di modul ini, seperti itu ya. Nah, disiplin positif tadi yang dimaksud seperti itu dari dalam diri internal. Nah, ini biar tidak nangkep kita senam dulu ya, senam arah sam-sam. Ibu Tati ayo dipimpin. Berdiri. Kelas sam-sam dulu, kelas 1 sampai 6. Kayaknya kelas 1 rame.
dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang organisasinya. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu tadi ya, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua adalah Ibu Primary Years atau program PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, bertanggung dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya ada tentang keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu coba nilai-nilai kebajikan yang lain mungkin yang diketahui. Kebajikan itu yang baik ya, yang positif. Ya, baik Ibu, jujur juga boleh. Terus bertanggung jawab ya. Kemudian apalagi sopan seperti itu ya. Ya, berperilaku baik dan sebagainya, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang ada pertanyaan pematik. Coba dibaca Ibu Nur. Ya, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, guru kelas 2. Coba Ibu Nur sebagai Ibu Ambar, kira-kira gimana? Menghadapi ulah salah satu Doni. Ya, Doni. Ya. Doni meminta bekal Dengan paksa. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nur? Iya, betul Ibu Nur. Ibu Ambar. Ya, kalau saya seperti Ibu Ambar, yang akan saya lakukan pertama kali adalah menanyakan ke Doni. Ya. Apa alasannya sering meminta bekal makan siang temannya dengan cara memaksa? Ketika sudah tahu alasannya, mungkin akan saya coba kasih solusi. Ya. Terus kalau sudah tahu alasannya dan sudah memberi solusi, nanti juga kita beri apa ya istilahnya, bahasa yang lebih intinya supaya dia tidak mengulangi hal tersebut, gitu. Oke. Ya. Kalau ditanya menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kira-kira mungkin saja dia tidak dikasih uang saku mungkin. Jadi karena dia tidak makan, lapar, terus minta temannya, kan bisa jadi seperti itu. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Nur yang tadi sebagai Bu Ambar. Nah, ya, Bu Nur yang berpraktek sebagai Bu Ambar seperti itu. Ya, tadi dari jawaban Ibu Nur, sepertinya Ibu Nur sudah melakukan praktik segitiga restitusi, tapi mungkin belum tahu ya kalau itu yang dinamakan segitiga restitusi. Ya. Oke, lanjut. Nah, lagi di situ ya. Kan tadi ada pertanyaan kenapa Doni melakukan hal itu. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Fraser dalam Choice Theory. Yang pertama adalah untuk bertahan
kemudian ada kesenangan, yaitu untuk bermain, humor, tertawa, antusiasme, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, yaitu ada harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan ada kebutuhan untuk kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan sebagainya. Tadi dari kasus tadi, Doni melakukan seperti itu, ini berdasarkan kebutuhan manusia. Tadi yang dicontohkan oleh Bu Nur, mungkin dia tidak diberi uang saku dan sebagainya, jadi dia meminta punya temannya seperti itu. Nah, tadi membahas yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Untuk yang X itu kan berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka pelajari. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu masih banyak motivasi dari ekstrinsiknya ya, yaitu untuk menghindari hukuman dan sebagainya, dan juga untuk mendapatkan imbalan gitu. Nah, harusnya kita itu melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi intrinsik, yaitu kita dari kesadaran diri, kemudian kita melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, lanjut, di sini ada bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sebagai suatu peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, karena yang namanya aturan kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti kita akan belajar bedanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, sini ada pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Kemudian yang selanjutnya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengecek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini apa yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi kira-kira? Ya, apa memarahi? Apa gimana? Menurut Bapak Ibu? Memarahi atau gimana? Tidak langsung marah. Ya, oke, Ibu Nur tidak langsung dimarahi. Nah, ini Ibu Nur sudah praktek restitusi dari tadi ya. Oke. Nah, di sini ada video ya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajarkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Dulu. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, ini nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Dulu. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kira-kira Dani telat lagi apa tidak ini? Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya
aja datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu mau mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu Intinya seperti itu. Maaf Pak, saya terlambat. Oke, ya. Tadi Bapak Ibu dari cerita yang tadi, kira-kira bagaimana pendapatnya? Sebagai guru yang dilakukan oleh Pak gurunya itu betul atau tidak? Ya, kurang betul ya, tidak betul ya. Harusnya mendengarkan dulu ya. Kenapa Dani bisa telat? Tapi setiap Dani mau berpendapat selalu tidak bisa berpendapat. Ternyata Dani telat karena tukeran sepatu dengan adiknya. Ya. Nah, dari video tadi itu kira-kira posisi kontrol gurunya Dani itu sebagai yang mana? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Dari cerita dari tadi. Ya, betul. Sebagai penghukum. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk sebagai penghukum. Terus, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja
guru. Nah, di sini posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Terus ada lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu sekali ini saja sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Di sini posisi guru sebagai pemantau. Nah, terus yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, idealnya kita memposisikan diri, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kasus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa? Tadi membuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Ya, ini juga membuat merasa bersalah. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Oke. Terus, ayolah lakukan bagi Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Oke. Terus, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai pembohong. Oke. Sudah paham ya untuk 5 posisi kontrol guru. Nah, terus yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Bedanya kira-kira apa? Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa dan guru, dan biasanya poin-poinnya itu diberikan oleh siswa. Jadi siswa diberi waktu untuk kira-kira membuat apa ya keyakinan kelas kita dan disepakati bersama. Kalau peraturan kan biasanya dari gurunya seperti itu atau dari sekolah. Kalau keyakinan kelas itu kita sudah janjian dengan siswa seperti itu. Terus lanjut. Di sini ada kriteria pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya ya, studi kelas ya. Sudah dibuat dalam pernyataan positif atau belum? Misalnya tidak boleh mencontek, itu sudah tidak seperti itu kata-katanya, tapi sudah memakai pernyataan positif. Jadi tidak pakai tidak, sudah tidak memakai kata tidak atau bukan. Boleh minum saat jam pelajaran. Boleh minum saat jam pelajaran, ya. Positif sekali. Kamu ya. Nah, ini yang ke-8 tadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada apa saja? Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang kasus Doni yang dikatakan oleh Ibu Nur, tadi Ibu Nur sebenarnya sudah melakukan proses restitusi ya, jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat ya silahkan disuruh duduk, ditanya sehat apa tidak dan sebagainya, jangan ujuk-ujuk langsung dihukum. Ya, Ufit, apa kamu telat? Gitu misalnya seperti itu. Jadi harus kita membuat peserta didik itu rileks, tidak takut dengan kita, sehingga jawaban yang muncul itu nanti tidak bohong dan sebagainya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah,
kira-kira tindakan kamu benar atau tidak. Kemudian keyakinan kelas kita apa ya, kamu melanggar atau tidak. Kemudian menanyakan keyakinan setelah tadi menguraikan, kemudian sudah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Bisa apa ya? Mau berubah atau tidak, mengulangi lagi atau tidak. Itu. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Contohnya yang pertama, kita mengatakan kepada peserta didik berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan, ya. Kemudian kamu juga berhak merasa begitu dan sebagainya. Intinya biar anak itu tidak gugup. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Bisa dilakukan contohnya dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Misalnya ada anak dicontekin, terus dia gangguin meja misalnya seperti itu. Nah di situ malah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukan, berarti kan baik. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya kepada peserta didik, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa dilakukan atau ditanyakan seperti itu. Nah, ya, terima kasih. Tadi adalah penggambaran tentang budaya disiplin positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, tadi mungkin di depan segitiga restitusi masih asing, kemudian posisi kontrol guru masih asing. Nah sekarang kira-kira setelah pemaparan tadi sudah ada perbedaan belum? Maksudnya pemahaman seperti itu. Ada yang mau berpendapat atau tidak? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ilmu yang disampaikan Bu Goni tadi bermanfaat. Yang awalnya itu kan kita belum tahu tentang posisi kontrol guru. Yang seperti apa? Ternyata tadi sudah dicontohkan juga ada 5 ya tadi yang saya tahu, yang sebagai pembuku, terus pemberi merasa bersalah kayak gitu. Ternyata ya saya mengalami hal itu semua ternyata ya. Dan setelah mempelajari ini ternyata bagusnya memang guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Insya Allah setelah ini ilmu yang diberikan atau disampaikan Bu Guni akan diterapkan di kelas saya dulu, dan nanti insya Allah teman-teman yang lain juga mungkin akan menerapkan juga. Terima kasih teman-teman untuk itu. Yang lain mungkin ibu kepala sekolah. Terima kasih Mbak Uni atas penjelasan yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Itu pengalaman saya dulu waktu tes calon kepala sekolah, ada soal seperti itu. Ya, setara itu. Jadi memang kalau sudah guru penggerak jadi kepala sekolah sudah pas. Memang begitu. Jadi ini tapi saya iman-iman Mbak Uni itu dari selesai guru penggerak jadi kepala sekolah dan ini yang sudah kehilangan nanti dan iya kan kita baru mau ditulari ilmu-ilmunya setelah Mbak Uni terima dari modul berapa saja itu pengalaman saya ternyata itu setelah jadi penggerak tes seperti itu tidak usah tes, memang betul itu. Dulu waktu saya sebelum wawancara ada tes tulis itu soalnya setara itu. Sudah jalurnya bukan? Sudah jalurnya. Iya, ini sudah jalurnya. Monggo untuk teman-teman yang lain pokoknya kami mohon kalau ada misalkan agak ragu-ragu tanya
saja buku ini. Nanti kalau buku ini belum paham, ada modulnya, bisa belajar bersama. Jadi kita kolaborasi, itu sangat penting. Itu saja dari saya buku ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Hasanah. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah, Bu. Ya. Sudah cukup. Oke, untuk materinya bisa dipahami, nggih, Bapak Ibu, nggih? Ya. Karena sudah sore dan waktunya pulang, tadi juga Bapak Ibu sudah banyak belajar. Nah, dari saya harapannya sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk SD Negeri Penerwetan ke depannya. Karena tadi sudah banyak belajar, dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.